Halo, halo. Oke, balik lagi di channel Rider Spot. Hari ini di Rider Spot gue nggak sendirian nih. Jadi gue ditemenin sama samping gue ini, Gusali. Siapa yang nggak tahu Gusali, ya kan? Halo guys. Jadi hari ini gue sama Gusali bakal ngobrolin nih soal helm barunya dia. Karena kan dulu sempet ya belanja di kita juga qualifier Honor. Nah, kali ini dia baru belanja lagi nih satu helm baru untuk nemenin dia di motor barunya. Dulu kalau nggak salah pakainya qualifier untuk daily ya. Nah, kalau ini kan sekarang untuk touring. Nah, mau tahu helmnya apa? Kita akan bahas nanti setelah yang akan melewat ini. Jadi helm pertama kan qualifier Honor itu untuk daily ya kan. Nah sekarang qualifier nih kayaknya udah pensiun nih. Apa masih tetap dipakai? Dipakai dong, tetap dipakai ya buat harian iseng-iseng gitu kan. Okay. Tapi kalau jauh kayak dari rumah gue ke sini kan jauh 40 kilo kan. Gue pakai helm ini yang baru ini. Oke. Nah, teman-teman pasti penasaran dong helmnya apa. Jadi Gusali tuh WhatsApp gue dulu ya kan. Jadi pasti ya subscribernya, fansnya pasti tahu lah. Fans. Iya kan, Gusali fans. Pasti tahu lah motornya kan. Motornya ini kan dia sekarang ridingnya pakai BMW G310 ya. G310. Jadi nggak cocok lagi nih kalau pakai qualifier. Terus kemarin juga ada sempet helm apa ya selain qualifier? Bullet. Oh ya Bullet. Terus pokoknya urutannya itu awal tuh AGV K3 basic. Oh ya. Basic Evil lama tuh. Abis itu ke Premier Dragon Evo. Oke. Abis Premier itu kalau salah ada AGV. Oh iya. Abis Premier itu AGV X8. Oke, AGV X8 yang dual sport ya berarti ya. Yang ada picknya itu kan. Itu enak tuh, tapi nggak bisa dipakein intercom. Oh, I see. Nggak ada space-nya sama dia tuh. Kalau misalnya hujan, embunnya langsung tuh. Langsung, waduh. Visornya sih emang bawaannya. Oke. Itu abis itu setelah itu qualifier. Oh, berarti qualifier udah keempat. Qualifier tuh bukan keempat sih, tapi ya ada qualifier tapi tetap ada helm-helm ini. Okay. Gitu. Jadi ganti-gantian dipakainya. Habis itu Bullet kan. Bullet waktu zaman pakai Keira. Oh ya, sekarang Keira udah bye-bye ya. Nah, itu Keira. Sudah di Jawa Tengah sana. Oke, nah berarti ini sekarang nih yang paling terbaru ya. Nah, kemarinnya jadi WhatsApp lah si Gusali, gue mau nih, maksudnya cari-cari helm untuk riding sama G310. Tapi dia sudah pernah pakai yang dual sport, kemudian full face, katanya dia mau yang belum pernah nih. Nah, pilihannya kan pasti antara cuman half face, modular kan. Ya, gue suruhlah mampir. Datenglah nih dia nih. Naik kuda. Nah, sampai di sini singkat cerita, sebenarnya awalnya malah maunya brand Chewy ya. Yang itu tuh, yang enggak, AGV. Oh, AGV. AGV yang modular yang karbon. Oke. Nah, jadi akhirnya singkat cerita karena tidak ada size beralih lah. Nah sekarang jadinya yang kalau mungkin teman-teman udah naik ke Instagram ya. Udah pada lihat. Berarti harusnya udah tahu lah pada semua. Nanya-nanya. Ya jadi akhirnya size yang ada dan fittingnya cocok itu adalah Bell SRT modular. Nah ya udah akhirnya dipilihlah si SRT modular. Ada barangnya, jadi bisa nanti gua kasih lihat. Oke. Nah, keren banget nih sih. Nih, akhirnya nih SRT modular nih yang diambil oleh si Gusali. Biar kesannya katanya maco, nyarinya modular. Kayak pas pampres ya. Iya, pas pampres. Kayak pas pampres, habis itu kalau buka nih, kan bisa dibuka nih.
buka kayak gini. Nah, masih buka gini. Di situ ada per intercoman kan. Langsung kayak nanya jalan aja orang panik tuh. Kan dikira razia. Tinggal kemarin gue saranin sama dia, nggak tahu nih ya teman-teman setuju apa enggak. Biasanya kalau di belakang polis, gue suruh dia tambah stiker gusali ya. Malah di stop nanti. Nah, jadi akhirnya si Gusali ini akhirnya milih ini nih karena emang jujur di saat Gusali datang itu size yang cocok itu cuman si SRT. Kalau nggak salah pun ini juga gue ada nambahin, kebetulan gue ada red spot treatment, jadi gue menambahkan busa di bagian pipi dan bagian belakang karena waktu fitting katanya Di belakangnya agak kopong. Agak kopong. Ya agak kopong, jadi mau nggak mau gue harus menambahkan busa supaya kesannya padat, dan emang karakter yang lu suka juga untuk pipi sukanya yang kencang. Habisnya kan gue pakai kamera kan, kamera di kanan atau di kiri. Kalau kenceng di pipi itu dia nahan. Kalau misalnya sini agak longgar, kamera tuh narik. Oke. Di sini yang kena lehernya. Jadi makanya nih sempat kita tambahin busa di pipi, jadi biar ngepas juga sama kontur pipi dari si Gusali ini. Jadi ini kamera. Ini helm memang khusus buat itu sih, buat kalian yang mau ngevlog juga. Jadi karena busanya udah custom made ya, sesuai, jadi emang bisa untuk ngevlog. Jadi kan kalau gue riding pakai kamera kan sehari iya kayak kesini, habis ke rumah. Itu aja udah dihitung 3 jam perjalanan bolak-baliknya ya. Jadi itu 3 jam tuh itu helm nempel terus. Helm sama kamera nempel terus. Nah bayangin aja tuh, pasti sininya tegang kan. Iya. Tapi kalau dia ngunci jadi lebih ringan. Karena si helmnya yang nahan jadinya, bukan leher kita yang ketarik. Berarti ini ilmu juga nih buat teman-teman kalau misalkan riding, kenapa sih? Makanya kan sebenarnya banyak di kita. Nah, pertanyaannya untuk seputar helm sebenarnya always bagusan longgar apa ngepres? Press ya. Ya kan sebenarnya kan balik lagi tadi sebelum kita masuk ini gue ada sempat ngobrol, kenapa sih maksudnya kayak dalam dunia MotoGP, XBK, pokoknya gelaran resmi race itu mereka kadang kalau kita lihat pipi kan sampai neken banget ya kan. Nah emang ternyata tuh pipi itu yang menahan sebenarnya untuk supaya si helm ini ketika amit-amit sampai crash itu tidak lepas. Nah ya mungkin ini ada ini juga dari pengalaman dari si Gusali adalah ya kan menahan. Jadi ketika menahan itu lu nggak ngerasa berat. Yeah. Ada juga kan ada beberapa yang sometimes helmnya berat ya. Ya sebenarnya berat atau enteng as personal, gue mengembalikan ke personal yang pemakainya lagi. Jadi ada yang suka ngepres ketika helm itu berat, contoh yang inilah. Kalau kita bicara modular, mau modular manapun sampai saat ini mostly beratnya udah 1500 up, kecuali yang AGV yang karbon yang si Gusali kemarin minat. Itu enteng, tapi secara secara spek di luar karbon rata-rata pasti beratnya 1500 up karena mekanisme dia aja sendiri itu udah berat. Makanya ya as personal setelah lu pakai helm ini dengan gua custom, dari lu pegang, keset dan lu pakai, lebih berat mana? Lebih berat saat dipegang. Dipegang tuh kayak wah ini berat nih, tapi pasti pakai munci kan. Enggak berat sama iya berat, sebenarnya berat sih tetap ada. Lebih berat dari helm-helm yang gue pakai, tapi balance. Balance. Jadi gue waktu ngambil ini kan gue ke tempat sepupu gue, dia pakai Shoei, coba lihat modularnya gitu, berat banget ya. Abis itu kayak dicoba sama dia gitu, wah ini saya kan sama, wah ini berat banget sih buat gue. Situ gue coba tutup ininya, tek. Oh iya, kok sama aja ya, kayak helm full face biasa. Abisnya kalau ini kebuka sama ketutup beda banget rasanya. Misalnya kan otomatis kan di bagian rahangnya kan menumpuk ke bawah sebenarnya. Dan dia saat ini tutup kayak ngunci gitu, kluk gitu, kayak benar-benar kayak. Sebenarnya kayak jadi pakai full face juga sebenarnya kan. Nah, gue dulu juga takutnya kalau crash ini kebuka nggak ya, ternyata keras banget dia. Iya. Ngunci banget. Rata-rata kalau modular mostly ya mereka
ngetesnya tuh bener-bener bisa dibilang stretch dalam artian nggak main-main, karena ya kita lihatlah, kita nggak tahu kondisi lapangan seperti apa yang akan kita hadapi, apalagi ini helm sebenarnya targetnya adalah untuk touring. Nah kebetulan Gus Ali juga mau ngambil helm ini karena dia mau touring nih, makanya kita rekomendasi helm sebenarnya antara half face dan modular sebenarnya. Tapi half face sebenarnya sampai saat ini kurang kita rekomendasikan untuk touring jauh. Setuju. Ya, jadi karena dulu sempat di 2013 di 2013 itu gua ada komunitas touring. Nah, sampai satu saat adalah satu teman dia menggunakan half face dan saat itu dia kena crash, sialnya dia kena crash dan dengar cerita ya gua nggak tahu gimana, intinya cukup parah. Kalau nggak salah di sininya tuh patah atau apa gitu. Jadi dari situ akhirnya satu komunitas itu membuat sebuah perjanjian untuk touring tidak boleh menggunakan helm half face. Jadi banyaklah tuh wacana-wacana yang muncul di Instagram. Saat itu Instagram sudah naik ya, jadi Facebook juga sama. Ya bagusnya sih semua komunitas yang pecinta touring ya mereka punya satu suara, akhirnya oke, tidak boleh menggunakan helm half face. Tapi ya sebenarnya sih gue ada personal, balik lagi ke personal masing-masing, karena kan ada yang nggak suka sebenarnya pakai modular atau gimana ya. Tapi secara rekomendasi sebenarnya helm inilah yang disarankan. Nah makanya nih si Gus Ali kemarin kan juga datang, gue mau touring nih. Jadi as personal gue nggak rekomendasi helm half face. Gue yang rekomendasikan adalah helm full face, karena helm full face sudah banyak ya kan. Jadi kita rekomendasi modular nih. Jadinya akhirnya dapatlah ini nih yang fittingnya sudah pas dengan Gus Ali. Mantap. Ini kita nunggu itu waktu itu lumayan nih, habis itu pas sudah kepilih kan nunggu dulu kan. Sudah nunggu, pas sudah jadi langsung tuh berangkat. Itu berangkat hari apa ya gue ya? Jumat. Oh sama Mr. November waktu itu ya. Nah, datang coba langsung itu qualifier kan gue bawa. Qualifier gue taruh di itu, gue taruh box, langsung gue pakai ini. Langsung digarap sama dia. Dan kita juga langsung tergoda untuk masang Parani. Iya. Jadi di saat bersamaan juga, nah ini nih pasti lo orang tau lah yang heboh. Kalau nggak salah kebutuhannya apa ya hari itu? Kalau nggak salah sih lo bilang kalau buat komunikasi handphone ya. Iya, gua tuh sebenarnya kalau riding itu nggak suka ngobrol pakai intercom tuh gue nggak suka. Habisnya gue harus fokus di jalan. Apalagi kalau touring gue lebih sering gue yang depan. Semua touring gue depan sih. Kecuali yang dulu ke Solo. Tapi gue depan gara-gara gue yang pakai phone holdernya gitu kan. Gue pakai GPS, jadi gue yang mimpin gitu. Dan motor gue paling gede secara dimensi gitu kan, bukan cc. Nah kalau ngobrol gue tuh nggak fokus, jadi mending gue pakai intercom, tapi buat dari suara GPS-nya aja masuk. Oke. Jadi mereka ngobrol, gibahin gue, habis itu gue yang depan. Gitu. Soalnya kemarin aneh. Di saat ini kan gue punya stok Cardo, ada Sena, tapi gue ada rekomendasi dua ini nih, gue nggak mau, gue jadi bingung sebenarnya. Malah dia ngeliriknya ini nih Parani. Emang sih Parani sekarang lagi hype, tapi maksudnya kan untuk touring maksimalnya Parani ini cuma 4 orang dan jaraknya itu cuma 1 kilo 800 meter, bener nggak? Ya nggak jaraknya kalau Sena yang gue rekomendasi 50S 50R Ektok itu jaraknya 2 kilo gitu. Maksudnya kan untuk si Gus Ali touring sebenarnya udah aman banget, tapi dia nggak mau. Gue sampai heran-heran sebenarnya. Dan ternyata ya tadi alasannya hanya untuk GPS saja. Jadi
Ya, ini gua nggak ngerti deh ya, balik lagi sih ke personal teman-teman, jadi ya ada untung ada ruginya. Sebenarnya gue kebawa kayak Royal Jordanian juga sih, dia kalau touring misalnya sama teman dia bertiga nggak ada yang pakai intercom. Wow, paling dia pakai intercom sama istrinya di belakang. Jadi dia pun kalau riding nggak mau diganggu, gara-gara gue riding gue harus fokus. Dia tuh agak aneh juga sih, dia nggak pakai intercom, kameranya dia nggak pakai mic eksternal, habis itu dia nggak pernah mau pakai crash bar atau protektor, karena kalau dia pakai crash bar atau protektor apapun itu di motor, kata dia berarti dia bakal takut, dia bakal mengharapkan kalau misalnya jatuh kenapa-napa ada yang nahan. Tapi kalau dia nggak pakai, dia mikirnya nggak, gue harus jaga bahwa gue harus bener. Kayak gitu malah. Orang aneh-aneh deh orang deh. Ya tapi nice prinsip dalam Iya artian. sih. Ya berarti dia harus ngejaga whole-nya dia semua, dalam artian dia harus jaga motor, dia harus jaga istri dia, dan dia harus jaga badannya dia as personal yang mengendarai yang riding motornya dia. Ya balik ke personal sih sebenarnya. Ya kalau ada orang buat jaga-jaga, who knows. Sama kalau pakai intercom nih, kalau lo pakai helm kayak gini, lo pakai intercom, terus baunya GS, udahlah beneran deh. Wah anjir, kayak orang-orang tuh kayak gimana gitu kalau. Dan ini sudah terbukti. Habisnya Mr. November aja lah. Anjir tampang lo nyebelin banget lu. Gua ngeliat kan, ada yang nge-instastory gue lagi lewat, Gus Ali direkam gitu, gue ngeliat anjir sombong gila ini orang, padahal gue sendiri gitu kan. Anjir, tampang emang galak banget, lagi gue pakai balak laka kan, jadi kayak karakter CS tau nggak lo? Persis deh, tinggal bawa M4. Tinggal siapin ya granat, Iya. persenjataannya aja ya. B41 langsung dapet ke senjatanya. Kita main lama-lama nih. Oke, jadi Parani nih akhirnya terpasang juga nih di SRT modular miliknya Gusali. Nah, so far setelah baru berapa lama pemakaian nih? Seminggu. Keluh kesah lu pakai helm modular dengan intercom, apalagi ngendarain G310 yang pantatnya bayang. Gede banget. Kalau gue sih, gue tuh cuma belum terbiasa sama abis dibuka, terus gue tutup, langsung kayak anjir, bener-bener pandangan gue terbatas. Kayak wah gila. Habisnya sebenarnya visornya gede, visor lebar, walaupun tidak selebar AX8 ya. Ya. Tapi visornya lebar, cuma saat tertutup karena lo terbiasa sudah terbuka gitu, jadi kayak anjir, kok susah ngelihatnya. Gitu, padahal harusnya sering-sering gue tutup. Gue tadi OTW kesini, pas jalan gue buka, pas udah ngebut gue tutup, pas agak macet gue buka, selalu gitu. Habisnya gue masih belum dapat feel-nya saat tertutup. Oke. Gara-gara udah keenakan dibuka. Ya. Dan lebih keren aja sih kalau dibuka tuh pas pampres banget gitu. Tapi juga mungkin ada efek dari sebelumnya, karena lu dari helm pertama lu sampai ini kan adalah mostly full face semua. Iya, full face semua. Gue pakai half face itu ada di rumah, tapi cuma buat kayak Indomaret gitu sih. Gue Indomaret gue GS lah. Habisnya kan ada box, taruh deh box. Pernah deket. Ini orang terniat yang pernah bertemu. Padahal bisa jalan, dia naik GS. Dan gue harian kan pakai GS. PCX sudah gue jual, Kira udah gue jual. Gue sih rencananya kepengen nambah cruiser, tapi masih nabung. Cruiser itu kecil. Patagonia Eagle gitu-gitu lah. Oke. Tuh, tapi ya harian gue pakai GS. Dan orang yang udah ngelihat gue, kalau tahu gue anak motor gitu, nggak bakal nyangka gue bawanya GS gitu. Gue badan segini bawanya GS gitu kan. Sebenarnya balik lagi ke skill ya. Atau sih gue banyak hokinya kayaknya. Gue nggak ada skill. Gue GB. Bisaan deh. Padahal skillnya bisa bilang mah Anjir. kuat ya kan dia mah. Mana mungkin. Iya kan. Kemana kalau nggak salah sempet kan gue liat Instagram kalau nggak salah netizen ngomong jinjit atau ini ya. Gue bilang motor apa sih gue yang gak gue jinjit gitu kan. Gue semuanya jinjit sih, kecuali Honda Monkey jinjit lo gue. Gak tau kenapa kaki gue. Seriusan? Monkey? Lebar loh Jok. Tapi yang lain apa sih? Scoopy tahun 2010 napa? Scoopy sekarang enggak. Beat napa? Harley gue napa? Semua Harley gue napa, kecuali itu ya road light ya.
Nggak ada tetap jinjit sih. Road Glide sama Harley Adventure. Gitulah sedih. Sedih. Tapi sampai dibuat challenge sih namanya di klarifikasi di Instagram. Anjir. Ya pokoknya Penasaran kali semua. iya, habisnya kalau ada tuh foto gue yang gue pernah post tuh, gue berhenti lampu merah. Gue sih berhenti biasa aja gitu kan, berhenti. Tapi pas gue lihat, coba kayak begitu gitu loh, ngebuang badan gitu. Yaudah gue post aja. Ternyata orang-orang mengagumi gitu. Bahkan kaki gue tuh sempat sakit waktu awal-awal gue GS, gara-gara cincin mulut. Jadi kakinya itu tegang kayak keram gitu sampai rumah. Jadi ternyata lo harus stretching. Jadi kalau lo sering bawa motor kayak gini harian, yang pertama punggung sama kaki harus stretching. Kalau tinggi segue ya. Ya. Kalau tinggi segue mah pasti bisa. Tapi nggak juga. Hah? Gue motor sport jinjit. Oh iya, Jinjit. Asli. motor apa? CBR 1000. Ih, Ducati. Jinjit. Panigale. Panigale. Tinggi emang. Padahal semua yang gue dapat Panigale itu lebih pendek dibandingkan CBR. Kalau CBR mostly semua pada ngomong hari itu wajar karena tuh motor emang dibuat tinggi gitu. Ya gue nggak ngerti sih, jujur asli pak jinjit. Tapi di Ducati pun gue jinjit. Yang gue tidak jinjit cuman motor naked. Oh. Gue nggak tahu ya untuk sport lain karena gue belum pernah, personal gue belum pernah nyoba juga. Ya mungkin ya kan, ada yang mau ngirim silakan. Nah, boleh deh. Kayak saya juga mau. Ada yang mau ngirim ya kan silakan gue terima. Iya. Ya buat ngetes aja kita jinjit atau tidak nih. Nanti balik namanya kalian urus juga ya. Boleh juga. Atas nama Rider Sport. Jadi banyak sih sebenarnya yang gue tidak jinjit, malah kayak yang pernah gue ini Z1000 tuh gue tidak jinjit, Z800 yang Sugumi apa yang lama? Sugumi Sugumi. Terus Z900 juga gue tidak jinjit. Cobain Nuda deh. Apa tuh? Nuda 900 Husky Varna Nuda. Oh Husky. Itu gila, itu jinjitnya gila. Bener-bener lebih tinggi dari motor gue. Nggak turun, itu pas gue bawa. Wah anjir jinjit banget. Gue tuh balet satu kaki. Dan berat motornya. Udah gue bawa muter jatuh gua. Ya ini yang kemarin lagi heboh juga sama kan. Iya. Yang apa tuh? Yang apa? Ini Yang apa? Gus Ali. Oh yang muter balik? Subscriber yang selalu motovlogger yang selalu jatuh. Iya anjir. Gua malah pakai motor kopling. Motor kopling nih. Pertama kali jatuh GS. Gua pakai duk nggak jatuh. Pakai duk tuh nggak pernah jatuh. Tabrakan sama orang. Brak. Nggak jatuh gua. Orang yang oleng. Padahal dia yang nabrak gue. Tapi pada saat pakai GS, jatuhnya muter balik dong. Itu jatuh gue lompat aja deh. Motor udah jatuh nih, wah anjir kalau gue stay, gue jepit. Gak bisa bangun kan, kesian kan, sedih. Aduh gue lompat aja deh, gue angkat tuh motor. Terus dibantuin masyarakat kan. Pas sudah gue angkat, standarnya belum gue naikin. Belum gue turunin. Ya udah, turunin dulu pakai tangan. Ya begitulah. Tapi kalau lu jatuh pakai motor adventure di jalan tuh nggak malu. Ya, emang motornya itu didesain untuk touring sebenarnya. Jadi kalau jatuh gitu kayak orang, oh iya. Tapi kalau lu pakai motor sport, lu pakai Matic, saat jatuh tuh body langsung kena lo. Iya. Langsung kayak aduh sumpek nih, sedih nih gitu kan. Benar. Saya as personal juga gue kadang kalau riding kayak maksudnya gue santas ada beberapa yang diajak cobalah nggak apa-apa. Temen, tapi kan maksudnya as personal gue ngerasa gue masih belum mumpuni untuk riding motor sport yang bisa dibilang kan ya cc-nya aja udah 1000. Kemudian untuk untuk riding position aja lu udah nunduk habis-habisan. Muter balik itu susah loh. Iya, muter balik tuh susahnya setengah mati. Makanya as personal gue kadang kalau ditawarin enggak lah, gue kadang nggak berani, sorry bukannya apa gitu, niat teman sih kadang baik, tapi afternya nggak enak, takutnya amit-amit lu ngerusak, lu nge-crash gitu kan, kayaknya Ya, kayak kasus-kasus tahun ini kan. ya kayaknya banyak banget, ya sampai dibahas nih motor pinjaman lu gini, what gitu, kadang gimana sih maksudnya kan rasanya. Gue sih bukan mikirin uang bisa dicari deh, tapi hubungan lu ke temen. Iya.
biarpun udah dibenerin tuh motornya juga udah pernah jatuh. Iya. Yang ngejatuhin bukan dia. Bener. Ya, Makanya kadang gue nggak, as personal gue secara pribadi gue kadang nggak mau sih. Makanya ya nikmatin aja lah ya, ketika lo bisa menikmati itu ya silakan. Tapi ketika lo rasa ini tidak bisa dinikmati, apalagi ini punya orang, as personal gue merekomendasikan jangan sih. Hubungan pertemanan sih kalau dari gue. Gue pernah jatuhin motor pinjaman. Gue waktu itu minjem punya sepupu gue yang Nuda itu. Sepupu gue baru beli di Motobrands, baru bayar. Tak. Gue bilang, "Kak, pinjem dong." Gitu. "Oh, pakai aja, Li." "Oh ya udah." Jalan, pas tanjakan koplingnya gue belum biasa, mati. Kaki gue nggak nyampe kan. Terus gitu. Oke. Wah anjir, kebuang. Gue alhamdulillahnya, gue tiap jatuh tuh gue refleksnya itu kalau jatuh tuh ngebuang badan ya nyesuaiin jatuh. Gue udah sering jatuh gitu kan. Gue udah sering jatuh, gue pernah jatuh guling-guling pakai PCX gitu loh. Tapi gue pas jatuh gue langsung nyesuaiin, gue tahan tuh motor, nggak kuat. Jadi gue sambil nahan tuh motor jatuh ke bawah, kenanya di stang. Habis itu kok kena bodi yang lebih parah, Nuda nih. Nuda cuma ada 5 di Indonesia paling. Udah langka banget gitu kan. Kena, waduh. Dibantuin kan sama yang punya motor bersih, dibantuin. "Gimana, Li? Ini nanti bisa gue benerin kok," kata dia. "Oh ya, kok kabarin deh ke sepupu gue." Untungnya sepupu kan. Mm-hmm. Iya, lu nggak apa-apa. Udah selesai dibenerin, baret halus, nggak halus ya di dalam tapi bisa dibenerin. Setelah itu dia mau minjemin lagi, dia pakai aja Li kalau lu mau sama itu. Gua aja udah takut. Sejak itu gua nggak berani minjem motor. Benar-benar nggak berani. Kecuali kalau konten kan emang kerjasama gitu kerjasama, emang disiapkan untuk itu. Tapi kalau misalnya Sanmori ada teman baru atau apa gitu, motornya pengen nyoba, boleh nyoba nggak berani. Serem lah. Kalau misal lu lihat motovlogger yang review motor, mereka bawanya hati-hati gitu kan. Tapi yang rata-rata yang crash ini baru nyoba, ini nggak, wah digaspol sama dia, itu bahaya. Setuju. Dan kalau kita ngeliat contoh motovlogger, kayak pinjam motornya, ini motor ini, di bawahnya tuh nggak bakal digaspol kayak, kalaupun dia ngegaspol, dia nggak bakal ngegaspol di tempat ramai, gitu kan. Atau digeber-geber, nggak geber pun izin pasti. Nah ini kasus yang crash itu mah udah kacau deh. Ya, itu sudahlah, kita abaikan saja. Tapi nggak bisa. Emosi. Oke, berarti Kita balik lagi nih ke topik nih, kita udah ngalur kidur kemana nih? Oh iya. Jadi keluh kesahnya tadi udah ya, keluh kesah apa nih, maksudnya ke depannya apakah mau nambah helm lagi? Kalau gue ya, setelah pakai modular, gue mau nambah modular lagi. Modular lagi. AGV itu masih penasaran sih gue. Habisnya ini kan gini, ini berat. Tapi kalau lo udah sesuai, kayak Bakti deh. Bakti kan pakai modular, Bakti Perkasa pakai modular, dia pakai yang berat. Saat dia pakai modular yang enteng, malah dia lebih cocok yang berat. Ini tetap paling nyaman deh bro. Nah gue penasaran tuh, apakah gue kepin makainya agak lama dong, bisa setahun gitu ya. Kan udah feel banget tuh, udah dapet banget, dan udah kemana-mana gitu kan. Nah nanti kita lihat deh, mungkin kedepannya jadi AGV modular, atau mungkin nyobain kayak yang itu. Kalau yang Bell yang kayak X8 apa namanya? MX-9 Adventure. Itu juga tuh keren juga, tapi lebih menggoda ini tetap sih. Modular sih emang sampai saat ini sih untuk yang terenteng emang itu dipegang oleh AGV Sport Modular. Jadi Entengnya ngaco sih, gue Iya, kaget loh. Benar-benar lebih enteng dari helm full face biasanya. setuju. Itu mekanismenya gimana? Ini kan Makanya. beratnya di sini doang. Iya, dan ini sebenarnya nih. Iya ini. Rahang dan ini makanya ya as personal juga dulu gue pertama kayak jual modular adalah Nolan. Itu Itu berat. berat. Nolan yang biasa aja berat. Ya, kemudian gue mau beralih ke carilah, maksudnya gue masih ngekeh di saat itu gue mau yang enteng. Tapi apa sih gue cari sampai akhirnya tuh nggak nemu gitu, nggak nemu dan akhirnya ya udahlah. Makanya gue selalu bilang kayak kemarin gue bahas HJC kan ada baru keluar juga i90 modular, dan gue bilang sebenarnya di dalam video itu gue mostly modular beratnya itu ya seperti biasanya. Dibilang berat juga ya berat, emang udah harus berat. Tapi ketika selesai video itu tayang,
muncullah nih gue megang AGV. Dan sampai gue pegang, gue sampai kaget ya, sama kayak Gusali. Seriusan bro, ini entengnya segini. Jangankan dia yang, gue begitu dateng ya gue, ini helm nih. Sampai gue goyang-goyangin, sampai gue gerakin. Ini helm nih. Yang jual helm aja, yang paham helm Iya. aja kaget. Makanya ya, emang gue harus akui AGV yang sport modular adalah sport modular terenteng sampai saat ini. Ya nanti untuk feel-nya gimana ya mungkin gue ya mudah-mudahan doakan lah Gusali ya. Harganya lumayan habisnya. Harga lumayan, bener. Jadi gue juga as personal. Berapa AGV-nya? Untuk yang polosnya 9,2. 9,2. Untuk motifnya 9,8 saat ini ya, dengan kurs dolar yang Lagi berlaku sekarang ya. Ya nggak tahu ya, mungkin mudah-mudahan ke depannya bisa turun atau apa ya, kita nggak tahu. Tapi ya itu udah mungkin semua pencinta modular mungkin akan ngejar helm itu untuk jadi helm apa ya, helm yang harus dicoba sih sebenarnya. Kalau untuk awal sih nyoba dengan ini aja gue udah bersyukur banget. Habisnya ini modular yang udah enak gitu loh. Kan rata-rata orang nyoba modular yang udahlah yang coba-coba dulu gitu. Ini aja ini udah mantep. Ini udah mantep banget, lengkap juga gitu Ya. kan. Ini kan desain khusus juga warnanya. Ya ini motif RSD Roland Sen. Jadi ini limited edition seasonal di 2019 akhir. Jadi ya emang biasalah model Roland Sen pasti teman-teman tahu lah. Siapa sih yang nggak tahu, apalagi anak custom. Roland Sen tuh udah malang melintang di dunia apa namanya custom tuh untuk ngedesain sebuah helm, ngedesain sebuah motor itu wow banget. Gue pas ke kantor tuh langsung tuh ada, lihat ya, loh, RSD nih, langsung gitu. Enggak SRT, enggak ini loh RSD. Gue baru nggak ada tulisan RSD ya di sini. Oke, berarti next helmnya adalah AGV. Tapi kita coba dulu ini. Ya. Jadi Kita kalau bakal mau kemana-mana. ini bisa langsung ke channelnya Gusali buat lihat review-reviewnya selama pemakaian gimana ya kan. Kita bakal tes touring dulu baru tuh. Oh iya, mau touring ya nanti ya? Ya, gue Jumat ini touring. Jadi pas selesai touring baru tuh gue review lagi. Kemarin tuh udah sempat bikin videonya. Tapi tiba-tiba dari kantor, Jumat kita touring. Mantap. Mantap dah kita. Oke. Dan nanti gue juga touring. Itu banyak tuh ini dari Rider Spot tuh. Helmnya dari Rider Spot. Balaklava dari Rider Spot, RRMF. Oh iya. Sarung tangan, Yellow Core. Ya loh kok. Sepatu? Oh, sepatu asik. Teman. Mungkin kita mesti ngundang kali ya. Nah, Bang Rainer, Bang Antonius Rangga, mari kita buat video bareng. Dia mah ketemu gua di lain acara. Oh, di lain acara. Sombong. Ya, sama kemarin juga ada ngambil RRMF tuh dia. Jadi kalau teman-teman tahu kan sebenarnya RRMF juga baru launching hoodie protector dia yang baru. Itu hoodie ya? Hoodie Gue bilangnya sebenarnya. jaket kemarin. Hoodie, jadi protective hoodie. Nah, barangnya sebenarnya baru kapan ya? Sabtu ya? Minggu. Iya, Sabtu. Sabtu tuh baru sampai. Oh, gua kira launching. RRMF-nya launching. Jadi baru sampai di kita tuh dikirim Sabtu sore. Jadinya masuk lah. Dan itu juga kita udah buatin reviewnya. Nah, kebetulan juga Gusali juga make. Jadinya bisa tahu juga lah untuk desain yang terbarunya. Nah, itu so far kan bisa dibilang hoodie perdananya yang menggunakan protektor. Jadi ya bisa lah nanti coba kita ini, karena gue juga belum launching, karena gue akan bahas juga sebenarnya nanti di channel. Ya mungkin nanti setelah pemakaian mungkin kita bisa bikin video again. Bisa. Jadi Kan gue pakai harian kan. ya RRMF-nya itu sebenarnya udah dipakai Gusali untuk harian. Jadi kalau teman-teman mau tahu ya nanti bisa mampir juga ke Rider Spot, atau untuk reviewnya bisa juga nanti ke channelnya Gusali. Jadi intinya sudah ada di Rider Spot, jadi nggak harus online. Teman-teman mau datang ke sini pun juga kita sudah ada displaynya, tinggal dibeli. Tinggal dibeli. Iya, ya bener dong. Kalau kalian mau lihat detail-detailnya di IG RRMF
apa namanya? RRMF official. Official. Abis itu kalau misalnya mau lihat pas gue make, ada di IG gue. @ali_yt itu gue make. Yang kemarin tuh lengkap banget sih, pakai ini, Iya. itu pakai hoodie-nya juga keren deh pokoknya. Jadi outfitnya si Gusali itu dari atas tuh pakai helm Bell SRT modular, kemudian intercomnya dari Sena Parani, ya kan, kemudian hoodie-nya, jaket protektornya itu dia pakai dari si RRMF, terus apa lagi? Sarung tangan tangannya Yellowcon. Yellowcon, celana jeans biasa ya. Celana jeans nggak tahu dari mana sih. Jeans, kemudian sepatunya TCX. TCX boots. TCX. Jadi itu udah full equip, bener-bener untuk lo riding lah. Cuman tapi kalau RRMF ya kalau dipakai untuk touring ya jangan lah ya. Kalau touring ya sebenarnya bisa aja sih, tapi tambah rompi lagi. Oh iya, Tambah tambah rompi rompi. lagi menurut gue sih lumayan lah. Ya tapi nggak sampai ke Jawa Timur Ya, juga. ya gitu. maksudnya kalau touring untuk Jawa Timur, untuk jauh, ya hoodie sih sebenarnya nggak rekomendasi. Yang direkomendasi adalah emang jaket-jaket yang didesain khusus untuk touring. Kayak contoh kan ada Taichi, ada Yellowcon, ada banyak lah brand-brand kayak mungkin Danish ya gue nggak tahu deh karena rider sendiri hanya berjualan kan sebenarnya si Taichi dan si Yellowcon. Ya, Kemarin tuh juga di videonya Mr. November kan udah diupload yang Sunmori. Pas Sunmori itu gue kan pakai RRMF itu kan. Ada yang komen, Bang Gusali lebih cocok pakai hoodie kayak gitu deh bang daripada pakai riding gear. Kan riding gear gue kaku memang, bener-bener ya yang bapak-bapak banget. Ya, emang anak motor yang punya tujuan lah, bukan untuk, ya kan bukan istilahnya kan kalau sekarang kan ramai kan pada bilang streetwear, ya kan streetwear daily. Sekarang yang casual-casual tuh udah ada protektor kan juga enak. Makanya. Jadi kalian bisa buat Sunmori, bisa buat riding jauh yang lumayan, bisa buat ke mall juga. Kayak berotot gitu jadi. Iya. Nggak usah nge-gym. Nggak usah nge-gym. Pas Sunmori ada yang lari, Mbak, takut juga sih ngeliat gue pakai modular. Kayak modular, buka, badan keker ya. Hai mbak, udah kayak GTA tau. Oke. Oke lah. Kayaknya itu aja sih yang kita ngobrolin hari ini. Siap. Jadi seputaran Bell SRT modular yang baru aja Gusali pakai. Jadi mungkin teman-teman kalau emang tertarik ya bisalah datang ke toko atau mau via marketplace. Kemudian ya untuk review-reviewnya, pengalaman waktu pakai gimana, nah bisa tanya langsung nih ke Gusali. Gimana sih first impression-nya ya kan? Semua nanti akan ada di channelnya Gusali. Siap. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Jadi kita udah ngobrol banyak seputaran helm, kemudian banyak lah tadi ngalur kidul. Ya gua nggak tahu deh kalau mungkin teman-teman suka dengan video kita yang kali ini, mungkin bisa di komen. Mungkin kita akan buat lagi ya video yang lain. Mungkin Bakal sering-sering kesini nggak? ya, mungkin ya kita bisa undang teman-teman Gusali untuk datang ke sini ya kan. Kita rusuh. Gue bawa yang Arab-Arab. Jadi kita ya komen teman-teman bisalah bantu kita. Jadi kasih rekomendasi ketika kita bisa provide, kita bisa buat videonya, kenapa enggak ya kan. Jadi apa yang mau kita bahas lagi bersama Gusali atau bersama dengan siapa bebas. Jadi teman-teman nanti bisa komen. Dan juga sekian dulu video kita. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang Bell, tentang obrolan kita berdua di channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Dadah. Oke. Wah, dari tadi gua kebelet kencing.